Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak kalau lihat gelas yang saya simpan di sini, ini mungkin kalau secara bentuk biasa aja ya. Tapi tulisan di dalam gelas ini yang itu jadi reminder saya setiap saya masuk rumah. Ini gelas belinya di Gontor. Nanti bisa bikin di Bismika juga. Sebenarnya yang mahal itu tulisan di dalamnya. Apa tulisannya? Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu atau keuntunganmu. Kiai Haji Imam Zarkashi, Trimurti Gontor. Ini salah satu prinsip hidup yang saya pegang. Ketika ada santri saya Syafi'i yang kaligrafinya bagus, begitu ditanya sama saya, Ustaz, Ana mau bikinkan antum kaligrafi. Kaligrafi apa yang antum minta, Ustaz? Ayat apa? Saya langsung minta Al-Isra ayat 7. Apa yang mana Al-Isra ayat 7 itu? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata kunci yang saya mau kasih kantung hari ini 4 huruf. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. 4 huruf ini apa yang mau Ayaman kasih tahu ke kita? Pagi hari ini kita belajar pola. Orang bisa masak enak karena sudah hafal pola. Orang bisa main ketapel saya kayak Bang Skufan tuh kan, pasti kena. Ada apa sih? Ada pola. Orang mana? Tepat pola. Nembak pola. Main bowling pola. Semua di dunia termasuk bikin baju, bikin jas ada pola. Nah, kelakuan manusia juga ada pola. Kita baca dulu pola dasarnya. Jadi kalau ditanya konstruksi berpikirnya, ini kan ada dosen-dosen kalangan akademisi ya. Konstruksi berpikirnya adalah ayat ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Cuma ayat ini yang mengakak tidak saya gunakan untuk menilai orang lain. Pola awal, pola dasar dari ayat ini adalah saya pakai untuk menilai dan melihat diri saya sendiri. Contoh, kata-kata totalitas, kata-kata full time full heart, kata-kata sungguh-sungguh, BTT. Ada istilah di Munzalan BTT kan? Apa BTT? BTT. Benar, benar secara niat, benar caranya. T yang kedua, teliti. Pay attention for detail. Tadi saya bilang untuk misal contoh kalau masuk di Munzalan, step awal jadi keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Naik lagi ke atas santri Masjid Kapal Munzalan. Naik lagi santri pengabdian Munzalan. Naik lagi santri penerima amanah khusus. Naik lagi santri penerima amanah. Nanti di atasnya lagi baru ada santri wakaf Munzalan. Panjang stepnya. Jadi tidak bisa datang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi direktur gitu. Mungkin ketua umum bisa lah, asal bapaknya Pak RT gitu. Ngomong apa kita nih? Nanti Pak Pur, Ustaz jangan ngomong-ngomong gitu dong, kami nanti tidak ini. Yalah. Teliti, tertulis. Kalau ngelaporkan tuh ada foto, ada video, ada rekaman suara, ada berita acara tertulis. Ada pelanggaran dari internal atau tim, ada namanya SPT, surat pernyataan
tertulis dengan ini nama saya setelah melakukan ini buktinya, ini saya lakukan ini dalam kondisi sadar dan segala macam. Jadi sebelum pun dia melanggar sudah dikasih tahu kayak di gontor gitu. Do and don't-nya apa namanya kalau dulu di gontor istilahnya? Seperti fakta integritas gitu. Itu tengko kan untuk internal santri yang orang tua suruh ngisi itu loh. Kan kayak surat perjanjian tuh. Nah, itu di sini juga sama. Dalam lembaga dakwah kita lakukan juga. Sehingga kalau main bola, abang kakak, itu ada out, ada in. Di mana outnya, di mana innya, di mana garisnya. Sama kayak Rasulullah ngasih tahu kan, antara mimbarku dan rumahku adalah raudhah. Itu kan dikasih. Islam tuh juga ngajarin gitu. Antara azan dan iqamah waktu mustajab. Berarti ada had. Had itu batas. Nggak bisa berdoa, misalnya gini, kayak zakat fitrah. Bisa nggak antum kasih sesudah sholat Idul Fitri? Udah nggak masuk waktu. Sholat yang disebut isyraq atau sholat syuruk itu waktunya kapan? Kapan? Habis subuh atau sebelum subuh? Setelah subuh kan, jarak matahari terbit yang bunyi titit yang kata orang di TikTok, Ustaz listriknya habis ya, kata dia. Dalam Islam ada batas. Tanah Arafah, ini kan ada owner travel. Ada batasnya kan, Bang? Nggak bisa kan wukufnya di Taif gitu. Mana? Dalam Islam semua ada hadnya, ada batasannya. Nih, maghrib jam 6:20, misal 6:20. Terus buka puasa kita jam 6:19. Sah atau batal? Batal lah. Kan cuma semenit, Ustaz. Atau buka puasanya jam 3 sore. Karena kata dia azan asar dengan azan maghrib mirip suaranya gitu. Gimana Ustaz? Nah, ini banyak dokter-dokter nih. Boleh gak? Kan? Mirip bah. Hah? Nggak boleh. Nih multazam yang jadi background kita di belakang. Antara Hajar Aswad dengan pintu multazam itu namanya dengan pintu Ka'bah namanya multazam. Lewat dari itu sudah bukan multazam lagi. Islam ngajarin apa? Ngajarin aturan. Islam ngajarin apa? Ngajarin batas. Islam ngajarin apa? Dikasih tahu dari awal do and don't-nya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apakah berhenti sampai apa di muttaqin? Enggak, Allah jelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yang kemarin saya bilang 3T. Banyak tarif-tarif nih. 3T. Enggak apa-apa lah, mumpung antum di sini kan kita belajar. Jadi kalau mau explore gedung di Munzalah itu tak ada. Tapi kalau mau explore informasi dan ilmu, insya Allah banyak hal yang bisa kita gali. Apa 3T? T yang pertama adalah taklif. Allafa yu'allifu. Satu hati. Acaranya apa? Makan-makan. Ya kan? Ngobrol-ngobrol, gurau-gurau, canda-canda. Nyatukan hati. Yang kedua yang kami samakan adalah ta'rif. Nanti di UK Ustaz Fanani, ini harus beres semuanya. Bagaimana cara kita mentaklif antara kita dengan sesama kita, bagaimana mentaklifkan juga antara kita dengan santri kita, dengan yang akan belajar di. Jadi tidak disebut mahasiswa dia. UK itu sebutannya adalah santri. Jadi santri sampai mati, coba diulang. Belajar terus tanpa henti. Jadi tidak ada alumni. Lulusnya dia wisuda tuh, kalau sudah terbungkus kain kafan seperti logonya. Kapan dia di wisuda? Pas dibungkus kain kafan. Nah, begitu dia sudah tak bisa mandi sendiri, dia tak bisa sholat, udah kena sholatkan dan sudah kena mandikan, saat itulah dia lulus insya Allah menjadi alumni Universitas Kehidupan. Dia sudah selesai, tinggal dia menikmati amal jariahnya insya Allah di alam barzah. Kenapa ini harus dikuatkan, dikasih tahu? Karena abang kakak, kita selama ini sering dengar kalimat utlubil ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Nah, itu jadi tagline-tagline. Nah, saya ngerapikan dan mendefinisikan ulang, memberikan tarif baru, another side.
Kenapa pengusaha tidak dianggap sebagai saudagar? Kenapa dianggap sebagai santri? Supaya mau belajar, supaya mau ngupgrade ilmu. Oh ternyata ilmu wakaf saya belum ngerti Ustaz. Oh ternyata saya belum ngerti. Ada namanya wakaf musytarok. Ada yang namanya itu banyak diskusi kita. Ilmu ini yang bikin kita beda Bang Kakak. Ilmu ini yang bikin kita akhirnya mengerti bagaimana cara merespon kehidupan. Nah, ilmu itu harus ditarifkan, didefinisikan. Nanti kan kalau ini ustadz-ustadz nih suruh ngomong kan, ta'rif itu kan penting. Masa kayak kita dulu waktu belajar apa? Dinul Islam ya. Ilmu mantik, maqasid syariah dan segala macam kan semua didefinisikan oleh para ulama. Apa itu puasa, apa itu Islam, apa itu iman, semua ada ta'rifnya. Nah, di Munzalan, di dalam gerakan dakwah, dalam kehidupan Allah kasih juga ta'rif. Definisi muttaqin itu apa, definisi muhsinin itu apa, definisi mukmin itu seperti gimana. Siapa orang-orang bertakwa menurut Quran, ya kan? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra dan segala macam kan? Jelas ta'rifnya. Allah ngajarkan kita ilmu ta'rif. Setelah ta'rifnya beres Abang Kakak, ta'rif itu definisi. Jadi ketika saya ngomong sama Ustadz Rifki, Ustadz tolong ya AC-nya yang dingin. Dingin ini masih lafzul am, lafaz yang umum. Apa dingin tuh? Berapa standar dingin? Nah tergantung. Kalau di Bandung dingin itu berapa? 21. Di Bandung 21. Suhu luar. Kalau suhu AC perintahnya. AC 16. Tapi mungkin bagi orang yang di atas puncak, di puncak-puncak gunung yang Bandung-Bandung kabupaten, 16 itu tidak dingin. Biasa ya, dia pakai lengan pendek. Apa? Kita dah gigil. Dia santai ya, pakai sarung villa pak, gitu ya, bukan itu. Untung Habib tidak dengar. Jadi berapa derajat? Nah, kan kita lihat, oh 16 derajat Celcius. Ini ghairu mu'adab. Kata-kata ghairu mu'adab itu apa tarifnya? Misal dia pakai jas di atas ikut zoom, terus bawahnya tidak pakai celana gitu. Mana kita tahu? Tapi harus ditarifkan ketika masuk kelas, misalnya gitu kan, kamera dibuka, pakai baju yang nutup aurat, misalnya gitu. Itu harus ditarifkan. Nah, pekerjaan mendefinisikan ini, masya Allah, tabarakallah. Orang kan tanya saya, Ustaz kenapa tidak mau diundang-undang lagi? Saya lagi nyiapkan ta'rif di pondok ini. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Dianggap pelanggaran. Apa definisi pelanggaran itu? Kita detailkan. Apa namanya ikhtilat? Seperti apa bentuk ikhtilat itu? Di Munzalan tidak ada. Kawan-kawannya saya masih tengok beberapa lembaga-lembaga tuh masih salaman tuh laki-laki dengan perempuan. Di Munzalan tidak ada. Tidak ada. Bisa ya saya ambil fursoh kan, oh ini cewek jelek gitu, bodol basurah. Kalau cantik ya tengok-tengok sedikit. Tidak ada. Kita pisahkan. Saya katanya tidak ada ngambil, walaupun ada pendapat yang katanya membolehkan dan segala macam, tapi kami memilih untuk tidak. Tidak ada salaman dengan yang ngobrol ini bukan mahram. Sampai SOP berfoto di Munzalan itu kan diatur kan? Ya kan? Ada tidak kita atur? Misalnya nih ada akhwat satu orang. Gimana caranya? Panggil Abbas, panggil istrinya, sampingnya baru boleh ada ini. Adam dudukkan sini, sampingnya ada Lia, baru boleh akhwat. Itu udah kita tarifkan di sini. Antum-antum yang hari ini memimpin, ya kan? Itu harus dibuat tarif. Setelah tarifnya beres, baru bisa taklif. Nah ini juga termasuk Ustaz Dede dan kawan-kawan semuanya, flow hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebelum dia merintis dakwah. Dia harus bisa bikin 3 hal ini. Bagaimana metode dia untuk takliful qulub, nyatukan hati. Jadi kalau bahasa kita tuh satu hati, apa? Yang kedua, satu bahasa. Ya kan? Saya pakai taklifnya, jadi saya terjemahkan bikin satu komando tuh rasanya kayak gimana pula rasanya kan, akhirnya diganti kalimatnya jadi satu tujuan. Ini kan boleh ditugaskan, penugasan. Ini yang ditanya sama teman-teman kemarin, kok bisa Yaman? Teman-teman tuh dimanapun berada, kok gayanya sama semua? Karena sudah diselesaikan di taklif dan ta'rif.
Jadi misalnya gini, tolong dikawal ya. Kata-kata dikawal itu udah ada takrifnya di bawahnya. Antar ke bandara, jemput ke bandara, oleh-olehnya gimana, kode bookingnya gimana, check-innya gimana, itu udah hafal budak-budak. Yang biasa-biasa handling kamu kan, udah hafal dong. Siapa yang mana kode bookingnya, siapa mana pesawatnya, siapa yang berangkat, oleh-olehnya udah siap ke belum, barang jalan duluan. Itu kata-kata dikawal itu udah beres kayak gitu. Jadi nggak Pluto gitu ngurus dakwah nih, polos, lugu dan itu bisa dipahami gitu-gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang namanya pola. Ahsantum, maka ahsantum itu kembali kepada anfusikum. Penting tak dakwahnya diurus dengan serius? Penting sekali. Penting tak kita benar? Nah, tadi satu lupa. Teliti itu kan ini ya, BTT, benar, teliti. Satu lagi apa ya, Man? Satu lagi. Di sinilah ya. Nah, ini yang disebut dengan BTT. Inspirasinya dari mana? Waladina jahadu fina. Kata-kata jahada yujahidu, bersungguh-sungguh tuh saya terjemahkan dibongkar takrifnya menjadi benar, teliti, tuntas. Apa tuh tuntas? Selesaikan apa yang sudah dimulai. Datang ke dunia jomblo, ya selesaikan misi hidupnya, menikah gitu. Masa enggak paham-paham? Tak ada ke perempuan yang di depan mata tuh. Lama-lama saya lempar gelas kan. Wadah. Udah betul loh materi tadi ke situ. Nengok itu jadi berubah materi. Nah, suruh keluar loh dia. Apa yang ditengoknya gitu loh. Tuntas, bereskan. Lamar, tanya, khitbah, SOP-nya lakukan. Ditolak, tidak ada masalah. Ya kan? Nggak ada masalah. Apa urusannya kena tolak? Namanya bukan jodoh. Simple aja. Rabu kena tolak, Jumat tembak yang baru. Itu pengalaman pribadi yang saya tidak ceritakan ke Ustaz Dede. Iya, langsung Rabu kena tolak. Mohon maaf nak Lukman, katanya anak ibu sudah ada yang punya, jadi mohon maaf nyun sewu nak Lukman, jangan ganggu anak ibu lagi. Iya bu, siap, matur nuwun. Ada istihoro bentar, Rabu kena tolak kan, mamanya yang angkat telepon. Tidak tahu kita tahu. Pak Udin yang sekamar sama saya, tak tahu. Jadi saya tahu kartu-kartu kita. kita tahu kartu saya. Di KL ini, saya dengan Bunda itu kan 1,5 bulan aja, kenal sampai akad nikah itu cuma 1,5 bulan. Saya pamitan sama kawan-kawan tuh mau nikah, cuti bela-belakan ke Pontianak, naik bis, berharap dapat approval. Ternyata alhamdulillah, mama tuh kayaknya masih berat gitu. Tapi saya coba jalur alternatif lah, masuk tanah saya kan, naik atas pohon saya coba-coba gitu kan. Ada di approve. Ternyata dapat telepon itulah Rabu, sampai ingat bener Rabu. Jumat tembak baru. Tembak yang baru. Alhamdulillah, tidak dijawab sampai sekarang. Hari Jumat tuh. Hah? Masih ada kemungkinan. Ini Bunda nonton loh ini. Dah yang ngomong tuh potong. Nggak dijawab sampai sekarang. Dulu belum ada WhatsApp, MIRC, Yahoo Messenger itu belum ada. Zaman itu masih di ini deh. Apa di gedung Selpet tuh loh. Kan ada komputer yang untuk anak-anak baru tuh, yang kita bisa ada internet itu. Masukkan nomor mahasiswa. Yang di tengah-tengah masjid, samping tuh kan ada gedung Selpet tuh. Nah itu disitulah saya bikin email. Mau nggak jadi balas via email. Alhamdulillah emailnya rusak, passwordnya tak ada ya kan. Nggak tahu saya balasannya apa. Sekarang udah jadi istri orang, alhamdulillah, bagus. Dan insya Allah dia bahagia dengan pilihannya gitu. Balik Pontianak, tunggu tak ada. Tak jadi kan, Rabu kan ini. Dulu saya ceritakan ini di Mustahil Jomblo dulu. Udah saya ceritakan gini, kau tak bergerak lagi. Gosok pakai kulit durian. Tolong siapkan kulit durian yang belimbing sayur ya. Apa? Belimbing apa?
Soalnya yang saya tengok durian yang namanya ada belimbing itu besar-besar durinya gitu. Jadi kalau gosok kepala orang tuh pas gitu. Tapi itu masih tahayul bagi saya. Tahayul. Dia tidak melamar, dia tidak ada progres ke sana, bagi saya tetap tahayul. Tidak usah dipercaya. Tidak boleh kan kita percaya sama dia. Rusak tauhid gitu saya. Percaya sama Allah aja. Saya tidak percaya sama saya, tidak percaya, saya bilang. Kau percaya sama ente, rusak tauhid saya. Jomblo, dengar gak kita nih? Saya ngomong yang di sini loh, sini. Kalau ente ngerasa, alhamdulillah gitu. Kalau tersinggung ya minta maaf kan gitu. Wih dengar wih, tersebut nama lah wih. Alwi sih ada progres, ikut dia sampai jumpa di pelaminan. Cepat siap. Oh, cepat siap, ya bang. Bang Nasran insya Allah bantu siapkan wih, tenang aja ya bang. Disupport apa? Support. Udah kita pilih kan dah, tinggal mau tunjuk ya. Mendingan ente lah wih, ada harapan besar wih. Yang itu tuh aduh, sama-sama Medan sih wih, cuma beda Medan itu wih. Kok ke situ kita ngomongnya? Apa materi kita sebenarnya nih? Pola ya. Nah, jomblo yang nggak berani itu polanya juga ada gitu loh. Datang berkali-kali ke Pontianak, nggak ada progres gitu loh. Kakehan pola, kakehan pola. Iya, raja pola. Oh alah. Ente berbunyi sikit ya, abis ente banyak ustadz nih. Ini live lagi, masya Allah. Masya Allah. Doakan saya ya man, insya Allah didoakan ya. Ayolah ada 2024 ini kakehan pola, jangan kakehan pola dan juga raja pola ya. Nah, abang kakak ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, kehidupan kita ini berpola. Kalau bahasa Quran itu salah satunya ya, kalimat Allah yang saya suka tuh gini, watilkal ayyamu nudawiluha. Allah pakai kata-kata tilka al ayyam, nanti Ustaz Dede yang kenapa pakai tilka? As-su'al al-awwal atau as-su'al al-ula? Tilkal ayyamu nudawiluha. Al-ayyam, hari-hari. Hari ini kita kalah, besok kita menang, hari ini kita sedih, besok kita ini. Itu semua ada polanya sama Allah. Kalau di surat Yasin itu kan matahari, bulan berjalan sesuai dengan porosnya dan semua juga berpola. Ustadz calon saya pemakai apa nih? Pemakai celana, pemakai baju. Kalau dia pemakai narkoba, ngapain kau jadikan suami? Aneh betul. Kau berharap nak merubah dia tak bisa. Kesalahan fatal orang menikah itu berharap bisa merubah pasangannya setelah nikah. Itu tidak mungkin. Itu adalah kebodohan dan kekecewaan yang direncanakan. Yang bisa merubah itu Allah, betul. Dengar tak? Siapa bisa merubah? Maka doanya saya kasih ijazah ya. Mau saya kasih ijazahnya? Mau? Dengarkan. Ya Allah, ada hal-hal yang tidak saya sukai dari pasangan saya. Ente jomblo udah ngomong. Yang udah punya ya. Lagi serius mau ngambil ijazah nih, kena tembak gitu. Ya Allah, ada hal-hal yang tidak saya sukai dari pasangan saya. Kata-kata tidak sukai ini harus takrifnya, definisinya harus definisi syariat. Misalnya dia belum nutup aurat sempurna, dia belum pakai kaos kaki misalnya gitu. Dia sholatnya suka telat-telat misalnya gitu. Dia kalau ngomong suka kasar misalnya gitu. Ya Allah, ada hal-hal yang tidak saya sukai dari pasangan saya. Misal suami kakak belum ke masjid, tapi kalau ke pantai, mancing, jago dia sampai. Ke masjid sampai rumah belum sampai. STW belum bisa, nutup aurat masih sembarangan. Kadang-kadang pakai celana pendek, aurat masih terbuka-buka. Kan laki-laki punya aurat juga. Ya Allah, coba dikon. Ya Allah, ada hal-hal yang tidak saya sukai dari pasangan saya. Dengarkan kata kuncinya. Dan saya tidak bisa merubahnya. Tolong rubah dia agar semakin dekat dan semakin taat padamu ya Allah. Dah, ajaztukum. Ulang ya. Ya Allah,
ada hal-hal yang tidak saya sukai dari pasangan saya, dan saya tidak bisa merubahnya. Ini kata kuncinya. Saya tidak bisa merubah. Tolong rubah dia agar saya bisa jelaskan nih sampai detail-detail kenapa struktur doanya begini, agar semakin dekat dan ingat kepada. Kalau kita berdoa kayak gini abang kakak, tidak suka, tidak bisa, tolong rubah dia, dekat, ingat padamu. Doa ini sepertinya untuk kita, tapi angle atau POV, point of view dari doa ini adalah point of view-nya Allah. Ada enggak keperluan Allah untuk mewujudkan doa ini? Ada enggak? Adalah. Allah berharap hamba-hambanya dekat sama dia kan. Dan kita berdoa, ya Allah tolong pasangan saya ini bikin dekat sama engkau ya Allah. Itulah cinta yang sesungguhnya, itulah uhibbuki fillah itu gitu. Assalamualaikum Umi, uhibbuki fillah. Macam dia yang punya istri kan. Umi gitu deh. Umi tahu nggak Siti Khadijah? Tahu. Siti Khadijah tuh mensupport dakwah Rasulullah Umi. Oh iya Bi. Jadi Umi pun supaya jadi seperti Khadijah support juga dakwah suami, dakwah Abi. Tolong isikan bensin Umi katanya. Itu pakai mukadimah dulu. Panjang. Itu saya menghayal. Tidak ada kejadian nyata gitu, tidak ada. Itu halusinasi aja. Tolong Umi isikan Abi bensin. Saya tidak bisa merubahnya, ya kan? Saya tidak bisa merubahnya. Itu maksudnya Abang Kakak menunjukkan kenolan kita. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tak bisa merubah. Kita letakkan posisi kita sebagai makhluk di hadapan Allah. Ada yang suaminya insan ma'had, istrinya insan kharij gitu. Bahasanya gitu kan. Ya pajak ditanggung pemenang lah. Kalau saya sih ISID, Ikatan Suami Istri Darussalam. Jadi ngomong, paham lah dia. Syariat, dah ngerti. Antum-antum yang nikah sama insan kharij, ya uskur binafsi gitu loh. Siapa suruh milih insan kharij? Tapi belum tentu juga, dan bukan berarti insan kharij lebih buruk daripada insan ma'had, belum tentu. Ya kan, banyak juga insan ma'had error. Jadi ISID, Ikatan Suami Istri Darussalam. Waktu reuni kemarin, haula tuh taswir cam. Anak kirim foto sama saya enggak? Mau lapor sama Zaujati. Zaujati itu nonton ente gitu. Wah, istrinya yang nonton, suami kita nonton. Waktu reuni kita kemarin kan, anak mau lapor sama istri anak, dia nonton ente gitu. Padahal suami alumni Gontor. Istrinya cerita, Bi, ini ada ustaz katanya dari Gontor foto-foto. Terus dia mau bilang marhalati dalika gitu loh. Cuma dia malu gitu ya, astagfirullah. Nggak jadi ngomong, nantilah kalau dari reuni foto. Saya tak bisa merubahnya, ya kan? Tolong rubah dia ya Allah, agar semakin dekat dan ingat kepadamu. Sama kayak gini teman-teman semuanya. Saya misalnya minta tolong, tolong Faisal pergi ke Kucing, misal itu. Kucing mana ya man? Ya Kucing Sarawak. Nanti tiket pesawat atau tiket mobil, kemudian penginapan, makan gimana ya man? Oh semua saya tanggung. Kenapa saya mau nanggung Faisal? Karena Faisal berjalan
pergi ke suatu tempat atas perintah saya dan menjalankan kepentingan saya. Apa Ayaman ke sana? Tolong ketemu sama Dato, founder Baitul Mal, tolong antarkan surat undangan ini, bilang sama beliau kita mau undang beliau, misalnya. Ini benar ya, tolong nanti ingatkan ya, kumpul keluarga yang tanggal 34 tuh kita ngundang saudara-saudara kita dari ini. Tolong catat ya, Adia, Dato Sibli dan lain-lain, Baitul Mal. Kan surat jemputan, kita undang ke undang ke Pontianak maksudnya, diundang. Pas Ustaz Abdul Somad datang sini. Akhirnya Faisal berangkatlah. Bahkan bisa jadi bukan hanya dikasih penginapan, uang jajan sekalian. Sal, ini pegang duit. Kenapa saya lebihkan uangnya untuk Faisal? Karena Faisal menjalankan misi yang saya sedang harapkan. Nah, ketika abang kakak berdoa, ya Allah tolong rubah dia agar semakin dekat dan ingat padamu, sesuai dengan penciptaan makhluk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang saya bilang tadi, pola. Jadi antum akan banyak dapat ide ketika sudah bisa bikin pola dasar. SMK ini yang saya pelajari polanya. Quran tuh gimana sih? Kalau begini pasti begini. In tansurullah yansurkum. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. In ahsantum ahsantum. Itu semua ayat-ayat pola. Nah, nanti saya mau minta tolong sama dokter ini kan. Beliau tolong dipolakan semua. Ayat-ayat kunci nanti anak kasih. Sama talaki 8 ayat santri nanti kan, asatid UK ini harus ini kan flow-nya gimana. Karena inilah pola kehidupan sesungguhnya. Makanya kalau mungkin tidak bisa Selasa depan baliknya gitu, enggak apa-apa. Kita siapkan di Pondok Tani, langsung tulisannya pondok menanti husnul khotimah gitu. Enggak lagi UK. Ya, dia ingatkan talaki 8 ayat santri ya, flow-nya aja, turunannya tuh ini. Nanti biar di approve sama guru-guru. Dah, sekarang kita lihat ayatnya lagi. Ahsantum, totalitas, berkualitas, hati yang baik, sedekah terbaik, ikhlas. Ketika terjadi sesuatu kita ridho. Ya kan tadi saya bilang Rabu kena tolak, Jumat sudah tembak yang baru. Walaupun tidak dijawab sampai sekarang. Ada masalah. Tapi kan sudah nikah, sudah 4 anak saya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Ahsantum, totalitas yang kita lakukan itu kembali lagi kepada ahsantum li anfusikum. Ini yang tadi saya bilang tulisan di gelas ini. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Inspirasinya dari ayat ini. Wa in asatum. Nah, ini yang saya tuh kadang-kadang mikir, pengen rasanya balas dendam. Ninju orang tuh pengen gitu. Balas caci makinya dengan caci maki yang serupa tuh pengen. Kau nyaci maki aku di sosmed, aku umumkan juga, aku balas kau, aku serang kau di sosmed. Bisa. Tapi ada kalimat wa in asatum falaha, itu yang bikin saya enggak lah. Udah kasih tahu, Bang, kalau abang kasih komando nih, Bang, dulu kan gitu manggilnya kan abang kan. Bang, dulu kalau abang kasih komando, Bang, dulu mereka masih jomblo-jomblo kan, bujang panggilnya abang. Hari udah beranak pinak ada mereka 3, 4, ada yang kerja beranak ya terus 5 ke 6 dah anak. Olahraganya nge-gym kata dia. Nanti tanya sama Haidir apa gym yang dimaksud. Itu rawahu Haidir, muttafaqun alaih. Jadi dia bilang olahraganya nge-gym. Kita yang enggak paham enggak apa-apa ya. Jomblo mana paham jomblo. Wa in asatum. Jadi begitu mereka sudah besar, bertumbuh, dengan izin Allah sudah punya anak, mereka manggil saya sekarang ayah. Karena anak-anak mereka manggil saya ayah juga. Ayaman. Awalnya anak-anak yang manggil Ayaman itu. Jadi manggil ayah ini kan Dedi. Ada Dedi Mizwar, Dedi apa gitu ya. Ada yang papa, kaum papa. Kaum papa itu kan kaum tak punya. Karena tidak mau dibilang kaum tak punya, kaum papa yang manggilnya papi. Kan agak mahal dikit lah ICM kan. Papi. Jadi karena banyak nih, jadi ada yang dipanggil papi, ada yang dipanggil abi, ada yang dipanggil abah, ada yang dipanggil ayah, ada yang dipanggil buya. Membedakannya anak-anak mereka nih sama ini, ini anak-anak Ayaman juga. Ini anak Ayaman. Kemarin naik speedboat kon Ayaman. Papi datang. Pas, dan ini kebetulan. Duduk sini ya, tengah sini ya.
Di balik tiang biar aman. Nah, itu enggak ketahuan gue rumah Arum. Baru nyebut papi datang lah dia. Kayak tolong jadiin konten dong gitu sekali-sekali. Saat mereka ngelihat saya dengan izin Allah diserang orang, ada yang lewat sosmed, ada yang disindir-sindir. Kan ada tuh caption tapi tidak ada no mention gitu. Tapi kita tahu ini kayaknya arahnya nyindir kita misalnya gitu kan. Budak-budak tuh bilang, "Bang, abang kena sindir nih, Bang." Ya kan? Dulu Alphard utang misalnya gitu kan. Itu paham kita maksudnya tuh. Oh, ini nembak ke sini. Oh, ini pakai inisial, ini pakai ini. Ngerti kita. Saya bilang ini kalau ku bantai nih, kerahkan pasukan. Mau yang pakai cara pendek, apa kabar? Tusuk gitu misalkan. Nah gitu ditangiskan itu. Ada kan ilmu kayak gitu kan? Dekat-dekat, tusuk. Ada yang jarak jauh. Nah. Ada yang pakai netes. Ini tidak boleh di sosmed, tidak boleh cerita. Pokoknya netes gitu aja. Saya bilang enggak. Ingat kalimat Kiai Syukri. Beliau bilang apa waktu itu? Ingat betul. Orang yang menipu tidak akan pernah kaya. Apa? Coba bilang. Orang yang ditipu tidak akan pernah jatuh miskin. Tuh, kemarin saya udah bilang ke abang. Ada saya kasih ke Bang Irfan sama Malasun kan? Pegang kuat-kuat. Apa? Coba bilang kalimatnya. Orang yang menipu tidak akan pernah kaya. Orang yang ditipu tidak akan pernah jatuh miskin. Kalimat kunciannya keren. Jangan dibalas, beda kelas. Tolong kasih foto burung gagak sama itu dia. Mana foto burung gagak sama elang? Sama ular dan gergaji. Kirimkan fotonya ke saya. Seingat saya sih ada di sini, cuma udah jauh di bawah. Materi Ustaz Dede ada di sini. Al-Faraq bainal khata' wal khilq. Tolong kirimkan di resume boleh. Jangan dibalas, beda kelas. Strawberry, mangga, apel, tukang jus. Kerjaannya Bang Ipan tuh, bikinnya kaos, gambarnya strawberry, mangga, apel. Tulisan di bawah tukang jus. Saya dikasih baju itu. Jadi saya ini tukang parkir, tukang jus, kelakuan. Untung dia anak yatim piatu. Bentar lagi yatim piatu kaya dia tuh. Strawberry, mangga, apel. Terus bawahnya tukang jus. Pakai lah Ustaz kata dia. Kemarin tuh. Nanti antum bikin video ya. Nanti ini ya. Harus nurut kayak. Harus nurut ke. Astagfirullah. Jadi orang yang menipu tidak akan pernah kaya. Dia kayak minum air di lautan, Bang. Haus ya terus. Tidak akan pernah cukup. Tidak ada ceritanya lah. Tidak mungkin bahagia. Mustahil bahagia. Mustahil dia tenang. Pasti gelisah. Duit itu duit haram. Dan orang yang ditipu tidak akan pernah jatuh miskin. Ini rumus sudah. Maka kalau abang kakak ada di, ya kan, ada di zona kena tipu, ya bagus, saran saya muhasabah. Udah dapat ada? Ada. Ini. Satu hari burung elang terbang rendah. Lalu burung gagak melihat burung elang yang besar ini terbang rendah. Lalu dia bilang, "Oh, aku akan menaklukkan burung gagak." Dia pansos ceritanya. Gagak apa? Gagak pansos. Kurang kerjaan. Pengen viral mungkin. Bisa ngalahkan burung elang. Sama burung elang, "Are you ready?" Kau udah siap belum? Terbang burung elang ini ke atas. Shoot, naik. Sampai ke atas. Pucat, putih burung gagaknya berubah langsung. Bulunya warna apa? Hitam. Gara-gara terbang ke atas, pucat jadi putih burung gagaknya.
Ini yang dimaksud dengan jangan dibalas beda kelas. Kalaupun mau pakai prinsip Quran, idfa billati hiya ahsan. Semua orang pernah dikhianati, uangnya dipinjam, pinjam 100 gitu deh. Balik nggak bang? Pinjam 100 tuh. Mana balik? Kan saya bilang, waktu minjam melas-melas, saya bilang. Waktu bayar malas-malas. Waktu ditagih malah ngegas. Ini orang kurang waras. Pola. Gitu semua kelakuannya udahlah. Makanya kan kalau udah pegang-pegang lutut tuh, Anda sopan, kami curiga. Assalamualaikum Pak Haji gitu deh. Masya Allah Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Ya udah. Ini kalau udah mulai kayak gini pegang-pegang lutut nih. Ya kaifa halukum ya akhi, marhalati. Sul, kaifa halukum sul. Nah gitu. Tahu enggak endingnya kalimat selanjutnya apa? Ya astaghfirullah dong kata dia. Pinjam 100 dong. Makanya saya bikinkan pantun kan, biar silaturahim tak putus, pinjam dulu 100. Masya Allah tabarakallah, viral kalimat itu tuh kemana-mana dah jadinya. Anda sopan, kami gitu sekarang. Masya Allah Bang Nasrun, tambah sukses ya Bang ya. Cepat siap bisnisnya Bang ya. Cepat siap, gara-gara Alwi Bang Nasrun yang kena. Cepat siap bisnisnya Bang. Habis itu Bang, boleh ngomong sebentar gak Bang? Berdebar gak kita kalau dia ngomong gitu kan? Coba antum, jujur. Kalau ada orang bilang, Ustaz bisa gak ngomong privat 2 mata atau 4 mata gitu? Nah, tak ada cerita lain. Bisa tebak gak kira-kira? Apa? Pinjam duit. Kenapa antum didatangin sama makhluk-makhluk yang seperti itu? Antum termasuk orang yang bisa menutupi kapan punya saldo, kapan tak punya saldo, sama mukanya flat semuanya. Kan gini. Ayo ikut saya. Lama tak pegang duit. Sekali pegang duit tak lama. Apa? Lama tak pegang duit. Sekali pegang duit, boleh pakai jas, tapi saldo di rekening mana kita tahu. Wallahu a'lam bishawab kan. Kalau gaya sih oke lah. Full dress, ya kan? Pin apa sini, saldo, masya Allah. Maka nggak usah ditanya, ada pegang duit dak? Nggak usah, udah fix dah tuh, tak ada. Tak usah tanya, ada pegang duit dak? Ada kemarin tuh kan? Tolong kawal, bawa ke kopiku, bawa ke ini. Siap Kiai. Mukanya tuh, tahu saya dah tanya, ada pegang duit dah? Nggak usah ditanya, udah fix dah tuh. Apa yang itu yang ditanya? Dah. Kita tahu dah, semesta saldonya tuh tahu. Ya kan, langsung. Ini bawa, pegang. Alhamdulillah siap Kiai. Itu dia. Itulah jadi ayam. Bang Abu. Begitu Bang Abu buka pintu, mondar mandir budak-budak. Balik. Apa dah tuh? Tawa. Sai kata kita, bukan sai. Berharap kena panggil. Masuk kata Bang Abu. Ya Allah Bang Abu dari tadi ke lama. Tapi Bang Abu udah hafal. Kalau Bang Abu open house, budak-budak ini perbaikan gizi semua. Yang enggak pernah nyapu, Pak biasa sampai depan sini ya kan? Depan rumah Bang Abu nyapunya. Kok rajin betul budak-budak ini nyapu sampai depan rumah Bang Abu. Lupa, mudah-mudahan lah kena panggil gitu. Ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini antum ketawa nih paham atau apa sih? Apa maksud ketawa antum nih? Pengalaman ya. Pengalaman tuh harus pelaku gitu lah bilang. Kapan lah Bang Abu diundang ke rumahnya gitu misalkan. Nanti malam lah boleh Bang Abu ya. Masih banyak nih teman-teman nih. Boleh ya. Bang Abu. Barokah tak ya. Tamu-tamu ini banyak yang belum merasakan Bang Abu. Harus makan di rumahnya owner langsung. Habis sisa. Ya kan habis sisa. Alhamdulillah kata yang ngawal-ngawal, lepas kami makan alhamdulillah. Budak-budak nih Bang Abu begitu dengar tadi Bang Abu bilang habis sisa tuh, langsung ngosongkan jadwal semua mereka tuh. Kan langsung kosong jadwal nih, kan. Mau yang di TikTok bisa Sherlock, mana bisa. Enak aja.
Sherlock di TikTok, nggak sopan. Jadi lama tak pegang duit. Sekali pegang duit, kan udah belajar tauhid, ya kan? Jadi nggak nampak, orang nggak bisa bedakan berduit kata ada orang ini ya. Pokoknya senyum ya, terus senyum sampai jumpa di Baitullah bang, sampai jumpa di Baitullah. Dompet itu ya Allah, akhir bulan terus kok dompet itu. Jadi saldo minta maaf. Apa maksud saldo minta maaf? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Mau ditendang tak keluar duitnya. Ya kan? Tapi kita anak yatim itu tetap kita rawat, ya kan? Tetap kita muliakan, ya kan? Nanti ntar lagi jadi orang kaya dia. Karena dia masih ingat sama kita, gitu. Jadi memuliakan, melayani, membahagiakan anak yatim piatu tuh ini contohnya salah satu. Ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Ini yang saya bilang tadi pola Bang Aka. Ahsantum li anfusikum. Wa in asatum li anfusikum juga gitu. Jadi apa yang kita lempar itu kembali ke kita semuanya. Maka Bang Aka pastikan yang kita lempar adalah kebaikan. Pastikan yang kita tanam adalah kebaikan. Makanya di Gontor dulu ada istilah kan, man yazra yahsun. Siapa yang menanam dia menuai. Ini pola kehidupan. Rumus ini Ustadz dikembangkan kemana-mana, dia bisa jadi tarian kemana-mana pun jadi dia. Ini yang saya bilang ayat kunci, ayat inti. Dulu ada istilah bumerang, pernah dengar bumerang? Bukan bumerang versi Instagram, itu merusak tuh bumerang tuh. Jadi mak-mak tuh jadi berjoget-joget gitu kan, nah itu versi bumerang. Bumerang yang suku aborigin. Saya dulu kecil tuh ngayal, pengen punya mainan itu gitu. Saya bikin dari triplek, tak balik-balik, nyangkut pohon gitu. Rupanya itu pakai teknologi angin ya. Ada bantuan angin juga untuk bikin dia tuh balik gitu. Walaupun ada memang mainan bumerang yang bisa dilempar terus dia balik. Nah, bumerang tuh dulu zaman-zaman saya kecil saya bikin pakai kayu, pakai papan, pakai apa, saya gergaji seorang, pakai cutter sampai tangan saya kebeset tuh pengen bikin bumerang main di tanah lapang gitu. Tak balik-balik. Akhirnya yang bikin membahagiakan saya lempar ke atas akhirnya. Jadi kalau bumerang yang asli kan lempar gini melengkung kan. Kalau itu akhirnya saya bikin gini, dia lempar dari bawah naik ke atas supaya dia kena gravitasi lagi, balik lagi ke bawah. Udah bisa balik dikit pun udah alhamdulillah, ada syukur. Itu hiburan saya dulu kecil, main bumerang itu. Nah rupanya ayat ini juga bisa dimaknai seperti itu. Antum menolong orang, traktir orang, bayarkan orang makan, ngasih makan orang, sedekah, berbuat baik, apapun kebaikan kecil. Senyum, doakan orang, makasih bu, semoga kan beli gorengan. Ini ingat zaman dulu ya, tapi jangan jadikan modus ya. Ini cerita aja. Waktu saya dulu zaman-zaman masih merintis lah ya, perut lapar gitu. Terus pergi ceramah nih masih belum makan gitu. Tengok ada gorengan, mampir sebentar, beli gorengan. Udah berapa lama bu jual gorengan? Sekian tahun. Anak-anak saya, dia cerita kan, anak-anak saya udah sekolah, dia bahkan udah kuliah. Dari hasil jual gorengan lah nih, oh masya Allah, alhamdulillah hebat bu, berkah gini. Kemudian dagangan ibu tambah lari, sukses. Saya waktu itu ingat beli pakai duit 10.000. 10.000 harganya 1.000 satu. Kalau 10.000 berarti dapat 10. Saya doakan terus nih, sehat bu, panjang umur, murah rezeki, beranya soleh-solehah. Panjang saya doakan, karena belajar kan di Gontor kan berdoa, mendoakan orang lain, minta doa dari orang lain, ya kan? Nah saya doakan ibu ini, doakan dagangannya lancar, sukses, berkah dan segala macam. Tidak lama pas mau itu udah selesai dihitung, saya bilang hitung 1, 2, 3, harusnya 10 di situ. Sama ibunya dikasih bonus 3. Dek ibu tambahkan ya kata dia. 3. Masya Allah. Baru melakukan, udah langsung Allah balas. Nah pesan saya untuk para pengusaha-pengusaha, saudagar-saudagar, kalau ada yang doakan tiba-tiba, antum harus curiga gitu maksudnya. Nanti dia modus. Kalau ada yang doakan, antum balas. Amin. Semoga Allah kabulkan doa abang. Dan doa yang sama seperti yang abang ucapkan. Kalau ada kalimat malaikat itu kan amin walaka mithlu. Ya Allah kabulkan doa dia dan sepertimu seperti apa? Dan kabulkan walaka mithlu, dan bagimu seperti apa yang kau ucapkan. Jadi doa kita kembali lagi ke kita, kebaikan kita kembali. Ini yang saya pengen sampaikan adalah sebuah pola. Pola manusia yang dilaknat Allah ada, pola manusia yang diazab Allah ada, pola manusia yang dijatuhkan oleh Allah ada, pola manusia yang diangkat derajatnya sama Allah ada. Nanti kita akan belajar di berapa hari ini LQ namanya, life quadrant, kuadran kehidupan.
Nah ini juga nanti jadi kurikulum dasar, jadi kayak materi materi awal gitu. Apa namanya, ospek ya kalau itu nanti kita akan belajar tentang life quadrant. Itu anak akan bedah nanti ya, dia ingatkan tadi ya 8 ayat santri life quadrant, kita akan bedah detail sama para asatid supaya nanti pola ini bisa jadi benchmarking. Nanti tinggal diturunkan nanti apa kuadran atas, kanan bawah, kiri atas kiri bawah, ada 4 kuadran LQ namanya. Ada anunya kan, dia diagramnya ada kan. Sip. Nanti kita akan belajar di Universitas Kehidupan, insyaallah Bang Kakak ya. Tunggu tanggal mainnya. Kita akan belajar Universitas Kehidupan nanti bersama para guru-guru, sedang dirumuskan. Doakan semoga kebaikan ini bisa disebarluaskan ya kan. Dan mudah-mudahan Abang Kakak kita semakin hari semakin mengerti pola kehidupan ini. Oh kalau nanti begini jadinya begini. Bukan tukang ramal, bukan. Tapi itu sunnatullah yang sudah memang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ini kalau kayak gini masuk aren nih. Ini kalau dia kayak gini-gini nih, insya Allah naik, tidak lama lagi. Bentar lagi muncul ke permukaan. Itu semuanya ada polanya. Sip. Begitu kira-kira Bang Kakak. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah ridhoi. Allah mudahkan jalan kita, Allah mudahkan langkah kita, Allah mudahkan juga niat baik dan cita-cita kita. Dan semoga ya kita minta sama Allah, semoga sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan Allah ridhoi dan Allah terima. Allah jadikan ini sebagai pengukur dosa-dosa kita di masa lalu, ya kan? Allah tutup aib-aib kita, Allah perbaiki kehidupan kita, Allah terima taubat kita, Allah alirkan pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita semuanya bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semoga Allah kasih kita ilmu, kasih kita pemahaman untuk mengerti pola kehidupan. Al-Fatihah. Amin, amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Titip doa Bang Kakak, tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Uu, doakan anak-anak saya 4F, doakan mama saya, ibu saya, bahwa ibu, adik-beradik saya, semua keluarga besar masih kapal Munzalan, semoga kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Makasih banyak Bang Kakak. Selamat aktivitas yang hari ini dagang, yang hari ini jualan. Ada yang jualan thrifting lelong di UK, ya kan? Ada yang jualan di Car Free Day, ada yang buka-buka usaha dimanapun hari ini. Semoga Bang Kakak semuanya bisnisnya, usahanya lancar, diberkahi Allah, diridhoi Allah, sukses, dikasih rezeki yang banyak, berkah, berlimpah. Sukses dunia, sukses akhirat insyaallah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abang Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.